Baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Hal yang paling menarik dari bicara tentang informasi, tadi sungguh luar biasa. Kita tidak menyangka kalau Al-Quran memiliki sistem informasi baik antara pemberi dan penerima informasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan juga bagi para penjual informasi, Pak Quraisy. Tetapi hari ini ada fenomena yang sungguh saya kira mesti kita pertanyakan lagi, karena informasi yang buruk tentang orang lain itu semakin diminati. Wallahu alam, apakah ini hanya menurut para pengelola informasi atau memang itu kenyataan yang terjadi pada masyarakat kita. Informasi yang baik tentang orang itu kurang enak, kurang diminati. Ya, itu ada ungkapan memang, kalau anjing menggigit manusia bukan berita. Manusia gigit anjing baru berita. Nah, itu ada pertanyaan, kenapa manusia ini senang membaca yang buruk, tapi yang baik tidak diberitakan karena tidak disenangi. Itu katanya salah satu jawaban adalah bahwa itu cerminan dari hati manusia. Jadi dia sudah buruk, jadi dia senang kalau ada temannya. Dia senang, oh iya ada juga yang begitu, itu hati kecilnya di dalam berkata. Kenapa dia tidak senang mengungkapkan yang baik-baik? Karena dia juga memang bukan orang baik. Ini satu jawaban. Boleh jadi benar, kita bisa setuju, bisa tidak. Tetapi paling tidak itu dapat menjadi pelajaran buat kita untuk melakukan introspeksi. Jangan sampai saya yang suka mendengar yang buruk-buruk ini, memang saya ini jelek, ya kan? Tapi itu kemungkinannya memang begitu. Kenapa yang laku itu berita-berita ini? Kenapa yang senang didengar itu yang beritanya perceraian lah, beritanya inilah? Saya kira demikian. Tapi Quran juga menceritakan berita-berita yang contoh-contoh yang dari perilaku yang buruk juga. Betul, bagus sekali. Al-Quran menguraikan hal-hal yang tidak baik. Saya ambil contoh supaya lebih ini. Al-Quran menguraikan tidak menyangkut cintanya istri dari Al-Aziz, itu kepala bulog Mesir itu. Dengan Nabi Yusuf. Dengan Yusuf. Dia ceritakan atau tidak? Diceritakan. Itu kan jelek-jelek juga ya. Selingkuh, bahasa sekarang. Katakanlah dalam dua peti ada upaya dari ini untuk selingkuh. Iya. Tetapi perhatikan, ketika Al-Quran menceritakannya, diuraikannya akhirnya bagaimana? Akhirnya adalah kesadaran. Diuraikannya tanpa mengundang berahi. Diuraikannya dengan mengingatkan kepada Allah. Diuraikannya bagaimana sikap Yusuf. Saya tidak mungkin melakukan ini. Ma'azallah, innahu rabbi ahsana maswaya. Jadi dia menceritakan tetapi tidak mengundang tepuk tangan. Dia menceritakan dengan menggambarkan kesadarannya. Atau kalau dia ceritakan dengan menguraikan dampak buruknya. Dia ceritakan kan kasusnya Qarun. Iya. Bagaimana dampak buruknya? Tenggelamlah dia dengan hartanya. Nah, itu yang kita inginkan. Jangan menguraikan keburukan sekaligus merangsang orang untuk melakukan keburukan. Itu yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena itu menyampaikan yang buruk secukupnya aja. Kalau bisa tidak usah beritakan. Kalau itu bisa mengundang hal-hal yang negatif. Ya. Baik, saya mengundang Ibu untuk bertanya, silakan. Saya mau bertanya Pak, bagaimana menyikapinya berita buruk seseorang yang dia ceritakan, lalu orang itu menjadi panutan sehingga anak-anak menanggapinya bahwa buruk itu nggak apa-apa duluan, nanti abis itu kita bertobat, seolah-olah seperti itu. Bagaimana menyikapi pada anak-anak? Sebenarnya ya Bu, bagus Bu. Saya ingin katakan begini, orang tua itu harus mendampingi anak-anaknya, khususnya atau lebih-lebih dalam konteks menerima informasi itu. Karena itu kalau anak nonton TV,
ibunya, ayahnya, kakaknya duduk. Duduk pertama menyeleksi ini tontonan sesuai buat dia atau tidak. Kalau tontonan itu sesuai, dijelaskan ini begini, ini begini. Jangan dibiarkan dia sendiri. Karena itu pilihkan buku yang tepat buat anak. Ada buku yang baik, tetapi itu tadi yang saya katakan, bukan itu sasarannya, bukan anak-anak sasarannya. Nah, jadi ini tadi kalau ibu ini itu adalah suatu hal yang baik, bahwa ada orang yang pernah bergelimang dalam dosa lantas bertaubat, itu satu hal yang baik. Tetapi jangan sampai disalahfahami. Agar tidak disalahfahami, ibunya yang menjelaskan bahwa untung dia punya umur masih panjang. Iya kan? Oke, saya kira begitu. Ada yang lain, silakan. Bagaimana cara membentengi anak-anak kita untuk tidak menerima informasi yang negatif bagi orang tuanya yang sudah berpisah? Kadang-kadang kan mendengar mamahnya begini, papahnya begini. Kadang-kadang si anak bingung harus kemana. Jadi ini kasuistik. Perceraian. Jadi sebenarnya prinsipnya itu dalam agama. Apabila terjadi perceraian, hubungan antara mantan suami dan mantan istri masih harus tetap baik, supaya anak tidak korban. Itu tadi kembali lagi, tidak wajar mantan suami menjelek-jelekkan mantan istrinya. Tidak wajar mantan istri, Al-Quran itu menggarisbawahi au tasrih bi ihsan, perceraian dengan itu dengan baik. Jangan lupakan masa-masa indah kamu, wahai yang pernah bersuami istri lalu bercerai. Itu anak akan tetap terpelihara oleh bapaknya, oleh ibunya. Jadi salahnya ibunya kalau jelek-jelekan bapaknya, salahnya bapaknya kalau jelek-jelekan ibunya. Itu tidak sesuai dengan tuntunan agama. Padahal pada waktu menyampaikan informasi seolah-olah dia yang paling benar. Seolah-olah dia yang paling benar. Dia jelek-jelekan bapaknya di depan anaknya kan? Mestinya tidak. Karena anak yang rugi, anak yang tumbuh berkembang dalam kebingungan. Saya kira demikian, Bu. Baik, kita selesaikan dulu. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Kita mau tanya, bagaimana cara kita menyikapi acara-acara itu apa tentang infotainment yang membuka aib-aib orang itu? Terima kasih. Al-Quran berpesan, kalau kamu mendengar atau berada di dalam suatu majlis, di mana di majlis itu diuraikan atau dibicarakan atau diambil sikap yang bertentangan dengan agama, maka tinggalkan majlis itu. Nah, kita nih TV kan yang mempertontonkan kan kita ada di majlis itu ya. Nah, tinggalkan majlis itu. Dalam arti, kalau ibu punya kuasa di rumah memadamkan TV-nya, itu namanya sudah meninggalkan majlis. Kalau kita berada di rumah orang lantas itu yang jadi tontonan, kita tinggalkan tempat itu. Itu sebabnya sebagian ulama berpendapat melihat kenyataan banyaknya infotainment yang menceritakan keburukan dan sebagainya, itu tidak ada gunanya. Dan kalau tidak ada gunanya, itu bisa menjadi haram menonton. Ya, itu ada yang sampai itu. Pak Kurai, saya ingin melanjutkan tentang guna atau tidaknya. Ya, apa tandanya kalau informasi itu kemudian punya pengaruh buruk bagi kita? Misalnya kalau ada yang menonton sebuah informasi, lalu kemudian ada beberapa orang yang gregetan atau apa namanya emosional, sedemikian rupa pengaruh informasi itu pada dirinya. Nah itulah tadi, itu dampak buruk dari informasi kan? Itu dampak buruk. Oh itu, atau begini, oh itu dia begitu, akhirnya begini, akhirnya begini. Itu biasanya tidak pernah puas itu. Iya, ibu-ibu paling cepat itu berkata iya. Iya toh? Karena kan begitu, itu besoknya diikuti lagi, habis waktu. Nah ini yang tidak dibenarkan. Baik, Ibu-ibu terima kasih. Ini ada yang menarik terutama bagi para pembuat informasi. Ini kita akan lihat juga apa sesungguhnya pesan-pesan yang ingin ditanamkan oleh Al-Quran kepada mereka yang membuat informasi kepada masyarakat. Tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.